Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada tahun ini kita kembali melaksanakan memasuki bulan suci Ramadan sesuai dengan Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang hikmah puasa Ramadan bagi kesehatan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bisa memasuki bulan Ramadan ini, melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini 1445 Hijriah. Kita menyadari bahwa setiap syariat dan perintah Allah tentu itu ada keuntungannya, ada hikmahnya bagi manusia. Tetapi kita melaksanakan ibadah puasa tentu ta'abbud karena perintah Allah. Tetapi di balik itu kita akan mendapat banyak hikmah dari ibadah yang disyariatkan kepada kita, termasuk ibadah shaum. Kita berpuasa, insya Allah kita akan dapat bonusnya. Sumutasihu, puasalah engkau agar engkau sehat. Salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita dinul Islam, menyampaikan kepada kita risalah Rasul melalui perintah Allah. Maka kita salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, pemimpin dunia yang telah banyak merubah kita menuju peradaban yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan minumlah engkau, tetapi jangan berlebih-lebihan. Kita menyadari bahwa di dalam dunia kedokteran banyak sekali penyakit yang terjadi itu diakibatkan oleh pola makan kita. Jadi makan yang berlebih-lebihan, yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, yang Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa di dalam mengisi lambung kita ini kita harus mengisinya hanya sepertiga untuk makanan. Harus ada bagian yang lain yang kita kosongkan. Dan generasi Rasulullah itu benar-benar menjalankan kehidupan yang tidak berlebih-lebihan. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah itu jarang sekali mendapatkan sakit. Beliau selalu sehat. Karena apa? Karena beliau beserta generasinya adalah yang tidak makan ketika lapar. Rasulullah beserta para sahabat itu tidak pernah berlebih-lebihan, termasuk di dalam mengkonsumsi makanan. Mereka adalah generasi yang tidak makan sebelum lapar dan mereka sudah berhenti sebelum kenyang. Jadi kalau kita lihat banyak penyakit-penyakit di dunia kesehatan yang kita sebut metabolic syndrome, itu terjadi karena manusia makan berlebih-lebihan. Akhirnya ada keadaan obesitas, kegemukan, berat badan yang berlebihan, kemudian akibat makan yang berlebihan, kadang-kadang orang menjadi diabetes, penyakit gula, orang akhirnya menderita kelainan-kelainan jantung, karena makanan yang berlebihan. Itu diakibatkan misalnya kolesterol yang berlebihan, kadar gula darah yang berlebihan, terjadinya asam urat yang tinggi. Itu juga akibat konsumsi yang berlebih-lebihan, di samping tentu faktor yang lain. Maka kalau kita lihat berbagai penyakit, orang mengalami stroke, itu akibat karena tingginya kadar gula, karena kolesterol yang meningkat, karena faktor-faktor lain yang diakibatkan oleh makanan. Orang lumpuh sebelah tubuhnya karena stroke. Satu hal yang lain,
orang menderita serangan jantung, orang menderita hipertensi, terjadinya penyempitan di pembuluh darah, sehingga kalau kita lihat terjadinya perlemakan di pembuluh darah mengakibatkan hipertensi, mengakibatkan terjadinya penggumpalan darah, penyumbatan darah. Kalau darahnya menyumbat yang memberi makan jantung, yang kita sebut dengan arteri koroner, orang menderita penyakit jantung koroner, yang satu saat bisa terjadi sumbatan, bisa jadi pembekuan darah, maka orang bisa serangan jantung, yang kita sebut dengan miokardiak infark. Makan yang berlebihan juga bisa menyebabkan berbagai keadaan. Kalau sumbat pembuluh darah yang menuju ke otak, maka akan terjadi stroke. Baik stroke yang tidak berdarah karena iskemik di pembuluh darah di otak, ataupun terjadinya perdarahan di otak. Orang menjadi tidak sadar dan terkadang harus masuk ICU, terkadang berada dalam keadaan yang fatal. Semua itu salah satunya adalah akibat pola hidup yang tidak sehat, termasuk mengkonsumsi makanan yang berlebihan, lemak yang berlebih, kalori karbohidrat yang berlebihan, dan tentu juga di samping pola kehidupan, kurang olahraga, kurang exercise, kemudian apalagi ditambah dengan pola pikir yang selalu dalam keadaan tidak nyaman dalam hidupnya, dalam keadaan stres yang hebat. Kadang-kadang orang mendapat tekanan dalam kehidupan yang sulit. Tapi Rasul memberikan kita ibadah saum. Tentu tidak hanya sekedar menahan makan dan minum dalam beberapa jam, mulai dari kita menahan imsak lewat terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi bagaimana kita juga memfungsikan puasa Ramadan itu dalam mengendalikan pikiran kita, mengendalikan nafsu kita. Sehingga banyak penyakit yang sebenarnya ditimbulkan karena kurangnya pengendalian diri, seperti tadi berbagai keadaan yang sekarang banyak menimbulkan penyakit. Terutama adalah ada faktor emosional di sana. Justru dengan kita berpuasa Ramadan, kita melatih tidak hanya fisik kita, tapi melatih pikiran kita, sehingga kita merasa bersyukur. Banyak orang lain, sekarang Palestina kelaparan, banyak di belahan dunia yang lain, orang tidak mendapatkan konsumsi yang cukup, kadang-kadang harus berbulan-bulan tidak makan. Kita dilatih untuk menahan makan dan minum yang membatalkan pahala puasa, itu tentu tidak mudah. Tetapi kita bisa merasakan bagaimana orang yang sedang lapar, orang yang tidak memiliki apa-apa. Dan untuk itu seharusnya seseorang itu selain mendapat hikmah sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental. Ketika kita melaksanakan ibadah saum puasa Ramadan, maka kita tidak hanya mendapatkan kesehatan secara fisik, tapi juga kesehatan secara mental. Dengan kita melatih diri kita, menahan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk marah, emosi, yang itu semua akan mengganggu pola pikir kita, sehingga banyak orang akhirnya juga jatuh kepada penyakit-penyakit yang dikabarkan juga oleh keadaan stres. Maka seseorang harusnya dengan melaksanakan puasa Ramadan bisa menahan dirinya, maka dia akan menjadi lebih sehat. Satu hal yang kita lihat, seorang yang berpuasa tadi saya katakan, dia akan lebih bersyukur karena dia bisa menikmati berbuka pada waktunya. Banyak orang lain tidak seberuntung kita, kelaparan, tidak mendapatkan makanan, tetapi kita bisa berbuka. Sehingga kesyukuran itu akan menimbulkan rasa peduli kepada orang yang papa, kepada orang yang mustadafin, kepada orang yang menderita. Sehingga seharusnya menjadi seorang yang berpuasa di samping sehat secara fisik, juga sehat secara mental. Dia peduli, lebih peduli
kepada orang lain. Kepedulian sosial ini bagian daripada kesehatan mental. Karena WHO mengatakan orang sehat tidak hanya sehat secara fisik, tapi dia harus secara mental juga sehat dan sehat secara sosial. Kita mendapat hikmah sehat ketika berpuasa, tentu menjalankan bagaimana Rasul berbuka puasa, kemudian menahan ketika berpuasa, dan tentu bagaimana Rasul memulai imsak, mulai menahan. Rasul mengajarkan kita harus melambatkan sahur, bahwa pada sahur itu ada hikmah. Maka ketika orang melambatkan sahur dan juga dianjurkan lebih berpahala menyegerakan berbuka, maka Islam sebenarnya tidak mengajarkan orang untuk menyakiti dirinya. Tetapi latihan itu secara fisiologis orang menjadi sehat. Mari kita lihat lagi bagaimana Rasul ketika berbuka. Rasulullah Muhammad SAW selalu berbuka dengan beberapa teguk air dan dengan beberapa butir kurma. Kalau kita lihat, tentu Rasul mengajarkan bagaimana berbuka dengan yang manis. Makanan yang manis, kurma, atau mungkin tradisi minum teh manis ketika berbuka, itu adalah kita mengkonsumsi gula yang sederhana dalam bentuk disakarida. Baik itu glukosa tambah fruktosa atau glukosa dengan glukosa. Sehingga mudah dicerna menghasilkan tenaga kita. Maka orang yang berbuka sebaiknya tidak langsung makan makanan berat, tapi mulai dengan makanan yang sederhana, minum yang manis, makan buah. Kemudian sesudah kita sholat, baru kita lanjutkan dengan makanan yang lebih berat yang seperti kita konsumsi. Nah, jadi tentu untuk sehat, mari laksanakan puasa sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan melambatkan sahur, menyegerakan berbuka, dan tentu kita berbuka dengan yang manis. Akhirnya marilah kita manfaatkan dengan baik peluang berpuasa yang tentu akan meningkatkan kita, ketakwaan kita menjadi targetnya muttaqin, orang yang bertakwa. Tetapi di sisi yang lain kita menjadi manusia yang paripurna, insanul kamil, insan yang sempurna, yang tentu tidak hanya hidup secara individual, tetapi mempunyai kepedulian sosial, berbakti kepada Allah, dan peduli dengan lingkungan, dengan manusia yang lain. Insya Allah juga ada bonus kesehatan yang akan kita dapatkan. Maka mulailah kita berpuasa dengan keikhlasan, dengan niat yang benar, semata-mata hanya kepada Allah. Tentu Allah memberikan yang terbaik buat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan ibadah puasa dan selamat berbuka.